Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial dimanapun berada, kali ini kita akan membahas apa saja akibat bagi orang yang melalaikan dan meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang utama di dalam Islam. Sholat juga adalah sebuah bentuk ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus bagi orang Islam yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kesibukan bekerja seringkali menjadi alasan sebagian orang untuk lalai dalam sholatnya, bahkan sampai meninggalkan atau bahkan tidak sholat sama sekali dengan alasan sibuk bekerja, sibuk mengurusi anak dan sebagainya. Padahal sholat adalah tiang agama. Dari Mu'az bin Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, apa saja akibat bagi orang yang lalai dan meninggalkan sholat? Berikut ulasan selengkapnya. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Orang yang lalai untuk mengerjakan sholat. Firman Allah yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah orang tersebut menunda sholat dari awal waktunya, tidak melaksanakan rukun dan syarat sholat, tidak khusyuk dalam sholat, serta tidak merenungi makna bacaan sholat. Bagi orang yang melalaikan sholat, Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil melihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan atau menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hukuman berat terhadap bagi orang munafik sebagaimana tertuang dalam surah An-Nisa ayat 145 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat secara mutlak? Dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Firman Allah Ta'ala, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38 sampai 47. Tidak diberi rahmat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56. Allah Ta'ala mengaitkan adanya rahmat bagi mereka dengan mengerjakan perkara-perkara pada ayat tersebut. Seandainya orang yang meninggalkan sholat tidak dikatakan kafir dan tidak kekal dalam neraka, tentu mereka akan mendapatkan rahmat tanpa mengerjakan sholat. Namun dalam ayat ini Allah menjadikan mereka bisa mendapatkan rahmat jika mereka mengerjakan sholat. Menjadi kafir. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan disebut kafir, keluar dari Islam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, perbedaan antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi Sahih. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran
adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dikumpulkan di neraka bersama orang-orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran Surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Goya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam ayat ini Allah menjadikan tempat ini, yaitu bagian neraka yang paling dasar, sebagai tempat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, yaitu hawa nafsunya. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang muslim yang berdosa. Tempat ini atau Goya yang merupakan bagian neraka paling bawah bukanlah tempat orang muslim, namun tempat orang-orang kafir. Bukan lagi saudara seiman. Firman Allah Ta'ala, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengaitkan persaudaraan seiman dengan mengerjakan sholat. Jika sholat tidak dikerjakan, bukanlah saudara seiman. Mereka bukanlah mukmin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sahabat Buya Milenial, formalitas dan substansi sholat harus kita jaga, sesuai dengan perintah sholat di dalam Al-Quran yang selalu memakai kata qawwama, aqamu, aqimu, yang sering diterjemahkan sebagai tegakkan. Marilah selalu menjaga sholat agar kita selamat dunia dan akhirat, karena ia adalah amalan yang pertama kali diperhitungkan di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Buya Milenial, itulah akibat bagi orang-orang yang melalaikan dan meninggalkan sholat. Sebagai umat Islam, sholat merupakan ibadah yang paling utama karena sholat merupakan tiang agama. Ibarat sebuah bangunan, apabila tidak memiliki tiang, tentu bangunan itu akan roboh. Begitu pula sholat di dalam Islam. Ketika umat Islam tidak melaksanakan sholat, maka itu adalah awal kehancuran bagi Islam itu sendiri. Sahabat Buya Milenial, sesibuk apapun kita di dunia, sebanyak apapun persoalan kita, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Oleh karena itu sahabat Buya Milenial, marilah kita senantiasa menjaga sholat sesibuk apapun kita, serumit apapun persoalan hidup kita, karena sholat akan menjaga kita dari semua itu. Sholat akan menjadi amalan yang pertama yang dihisab di yaumul akhir nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat dan tidak pernah meninggalkannya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.